Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwadila Gepsi dengan NIM K45200072. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai kondisi pendidikan di daerah 3T. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah hak setiap individu. Setiap individu yang hidup dan tinggal di negara ini mempunyai hak yang sama untuk dapat merasakan rasanya diajar, dibimbing, dan diberi materi. Tidak terkecuali dengan mereka yang hidup di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun sayangnya, sarana dan prasarana yang kurang memadai lagi-lagi menjadi alasan mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam dunia pendidikan. Permasalahan mengenai pelayanan pendidikan di masyarakat tampaknya menjadi hal yang tidak kunjung berhenti di negeri ini. Padahal, pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu penggerak pembangunan suatu bangsa. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan sebuah generasi. Namun sayangnya, permasalahan-permasalahan mengenai pendidikan ini masih sangat sering ditemui di daerah-daerah 3T. Salah satu permasalahannya adalah mengenai tenaga pendidik yang kurang memadai. Namun sebenarnya untuk masalah ini pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya. Salah satunya dengan penyebaran guru-guru pegawai negeri sipil baru ke daerah-daerah 3T. Namun pada faktanya banyak guru-guru tersebut yang enggan untuk dipindah tugaskan ke daerah-daerah 3T. Alasan mengapa mereka enggan untuk dipindah tugaskan ke daerah-daerah 3T adalah karena akses yang sulit dijangkau. Alasan lainnya karena fasilitas yang sangat minim yang diberikan oleh pemerintah. Fasilitas seperti tempat tinggal dan sarana transportasi memang jarang dipenuhi oleh pemerintah, sehingga membuat guru-guru tersebut menjadi tidak betah dan lebih memilih untuk mengajukan surat permohonan pemindahan tugas ke daerah dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Hal ini seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk bisa bertanggung jawab terhadap pemenuhan tersebut. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah pengalokasian dana yang lebih baik untuk fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil. Permasalahan lain yaitu mengenai tempat belajar yang kurang memadai, seperti gedung-gedung sekolah yang sudah mau ambruk, meja dan kursi yang sudah tidak layak pakai, serta papan tulis yang seharusnya sudah tidak dipakai dalam sarana pembelajaran masih tampak mewarnai proses pembelajaran di daerah 3T ini. Selain itu, buku-buku referensi di daerah 3T ini masih sangat terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan buku-buku referensi di sekolah-sekolah perkotaan lainnya. Hal lain yang sangat signifikan terlihat perbedaannya adalah mengenai kelancaran akses internet. Kelancaran akses internet di daerah 3T ini masih sulit dijangkau. Padahal dengan akses internet kita dapat memperbanyak informasi-informasi yang ada di luar. Sayangnya negara Indonesia ini masih menjadi negara yang tertinggal dalam bidang akses internetnya. Sehingga ini harusnya menjadi catatan penting untuk pemerintah agar bisa dapat meningkatkan kelancaran akses internet sehingga dapat memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Ketertinggalan pendidikan di daerah 3T ini bukan hal yang mudah untuk diatasi oleh pemerintah. Pasalnya sudah banyak upaya dan cara yang dilakukan oleh pemerintah, namun tetap tidak bisa benar-benar menuntaskan segala permasalahan yang ada. Persepsi masyarakat di daerah 3T mengenai pendidikan juga seharusnya diubah. Karena inilah yang menjadi penyebab masih tingginya angka putus sekolah di daerah 3T. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting. Padahal lebih dari itu, pendidikan bukan hanya sekedar belajar dan mengajar, namun pendidikan juga mengenai tentang cara memperluas wawasan dan pandangan,
cara memperbanyak hubungan dengan sesama individu dan dapat mengubah cara kita memandang suatu permasalahan dan cara untuk menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Dan pada akhirnya, permasalahan-permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat harus dapat bahu-membahu menyempurnakan pendidikan di negeri ini. Dengan sempurnanya pendidikan di negeri ini dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas yang dapat membawa perubahan bagi bangsa. Sehingga tidak ada kata tidak mungkin bila nantinya kita menemui bangsa Indonesia dengan segala kemajuan di segala bidangnya di generasi berikutnya. Jadi mulai saat ini, mari kita dapat bahu-membahu menyongsong pendidikan Indonesia yang lebih cemerlang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.